Hari Rabu Paskah yang pertama tanggal 23 April 2025, wujud misa untuk para donasi untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Nihosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my four boy, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Juga untuk para saudara Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Ngatiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Stepandi, Misia, Stepani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, dimohonkan kelancaran penjualan rukonya dengan cepat dan harga yang bagus. Untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Malpin, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Everos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alisetani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camedi, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camei Pong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Ana Muras Franciscus dan kesehatan kesembuhan dari Rosalina Imbuk, serta kesejahteraan Dea Kevin Putri Maria Kunewati, Yosef Apai Anggun Anggi Brigita dan John Kennedy. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agus S dan Aloysius. Mohon kesehatan dan kesejahteraan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifacio Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yulianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim dari keluarga Ahnya Samson. Untuk Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Edariani disembuhkan dari segala penyakit. Dan mohon kesejahteraan untuk Servasius Yun Mary Kuching. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk Sis Acen Arman Syujung dan Husen. Dari Ibu Leni di Jakarta Utara, mohon kesehatan untuk cucunya dan juga untuk anak dan menantunya. Untuk Yohanes Yanto Ahok, Yoapi Pita, kesehatan Jeffrey Liung, Jeffriani Lim di Erupas. Untuk Bapak Martinus Eko, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk keluarga Agustinus, mohon kesehatan Minarni dan juga kelancaran perjalanan dari Felicitas hari ini dari Tumbang Piti menuju Pontianak, Banjarmasin untuk mengikuti Fra Olimpiade. Untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja. Untuk Anti Sylvia Asrieser dan keluarga di Kuching Sarawak. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Darin dan Ana Juju. Dari Bapak Robert Madeng, Ibu Roswinta Sakti beserta anak dan keluarga di Jakarta. Untuk Sister Yuliana Yusinori Ayang, Bernardus Febrian beserta keluarga. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauri dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Inike Wijaya dan keluarga di Amerika. Juga untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak. Dari keluarga Ibu Cindy Dewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asodarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre.
dari Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta, dari Bapak Martinus Marono dan keluarga di Sanggau, dari Bapak Hendra Satyo di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru dipulihkan kesehatannya, dan juga untuk Sister Jessica Bibin di Serian Jenan Sarawak hari ini mengikuti ujian, semoga lulus dan hasil yang baik. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Rabu Paskah yang pertama ini. Marilah hai kalian yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kita mempunyai persamaan dengan para murid yang pada Paskah malam dengan rasa kecewa pulang ke Emmaus. Kita mengalami kedamaian tak kunjung tiba. Satu sama lain seperti orang asing saja, dan wajah gereja tidak selalu cerah. Padahal Tuhan beserta kita. Dialah sukacita kita, keprihatinan dan kesediaan serta wajah suram sering menghambat kita untuk mengenal Dia. Padahal Dia di tengah-tengah kita. Juga sekarang, bila kita membagi-bagi roti, mendengarkan kitab suci dan berdoa, ya Tuhan tinggallah bersama kami. Kita memeriksa batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala pembaharuan, Engkau telah menganugerahi kami daya hidup baru berkat kebangkitan Yesus Putra kesayangan-Mu. Kami mohon, ciptakan baru dunia ini seturut semangat hidupnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Pada suatu hari waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke bait Allah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak aku tak punya, tetapi apa yang kumiliki kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kakinya. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Maka mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, semoga sukacita mereka mencari Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara para bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, wartakanlah segala perbuatannya yang ajaib. Semoga bersukacita mereka yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya, dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Semoga bersukacita mereka yang mencari Tuhan. Selamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan sabda yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian diikatkannya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Israel. Semoga bersukacita mereka yang mencari Tuhan. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan, mari kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, 2 orang murid Yesus pulang ke kampung bernama Emmaus yang terletak sekitar 2 jam perjalanan dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Tetapi sesuatu menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kalian bicarakan sementara berjalan ini?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang bernama Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari belakangan ini?" Kata Yesus, "Apa?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret? Dia seorang nabi yang kuasa dalam kata dan karya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi para imam kepala dan pemimpin telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan Dia. Padahal dulu kami mengharapkan Dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka ke makam dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang membawa berita bahwa mereka telah melihat malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami juga lalu ke makam dan mendapati memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Hai kalian orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab para nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang dituju. Ia berbuat seolah-olah mau meneruskan perjalanan, tetapi mereka dengan sangat mendesaknya meneruskan perjalanan. Tetapi mereka dengan sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama kami, hari ini sudah menjelang malam dan matahari sampai terbenam." Maka masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Ketika duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan membagikannya kepada mereka. Saat itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Maka bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman. Kata mereka kepada ke-12 murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus saat Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mereka mengenal Yesus pada saat Ia memecah-mecahkan roti. Kita ini seperti murid-murid Emmaus baru dapat mengalami dan melihat Yesus di dunia kita, pada diri sesama kita, bila memiliki iman sejati, bila semuanya kita pandang dengan mata yang baru. Semua di sekitar kita, alam yang berkembang, sesama kita, pengalaman kita, semuanya membimbing kita kepadanya. Tetapi iman itu selalu hanya meraba-raba. Setiap kali kita mengakui Yesus sudah lenyap lagi. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, studi dan pekerjaan dari seluruh keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus Dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Pencipta, Penyelamat, terimalah kiranya kurban Kristus penebus umat manusia, dan selamatkanlah jiwa raga kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami membalumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih,
Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, terutama untuk Marinus Petrus Bungur, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu,
dan janganlah aku kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap setelu yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Murid-murid mengenal Yesus kembali ketika ia membagi-bagi roti. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih dan Penyayang, dampingilah kami dalam mencari kedamaian. Kuatkanlah kami berkat sabda-Mu, dan semoga dalam diri kami cinta kasih tetap jaya melawan segala godaan dan paksaan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat pelindung, keselamatan, kesehatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.